Memang belum lama ini, sekitar 3 bulan yang lalu, orang tua dari tetangga ibu baru saja meninggal dunia. Anggap saja seperti ucapan selamat datang untukmu. Guys, selamat datang di channel ini. Di sini gue mau bawain segmen baru, seperti yang kata gue kemarin gitu. Bahwa channel ini tuh akan berisikan tentang cerita-cerita horor sama kasus kriminal dan mungkin video yang gue suka nantinya, entah itu vlog apapun tutorial atau apalah itu. Nah, di sini gue mau ceritain kisah horor yang terjadi di sebuah desa di daerah Gunung Merapi. Nah, buat kalian yang ingin tahu ceritanya, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Tapi sebelum itu gue ingetin ke kalian untuk subscribe channel ini guys, biar gue bisa semangat bikin konten selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai intronya dulu. Nah, cerita ini itu dialami oleh seorang yang bernama, kita sebut saja namanya Daniel. Nah, dia itu melakukan sebuah kegiatan sekolah kayak bakti sosial atau study tour yang mirip kayak KKN, tapi ini versi SMA-nya gitu. Nah, sebenarnya gue nggak terlalu paham gitu sama kegiatan ini. Mungkin kegiatan ini tuh dilakukan di sekolah-sekolah tertentu gitu. Nah, yaitu melakukan kegiatan tersebut di sebuah desa di daerah Gunung Merapi. Konsep dari kegiatan ini adalah, jadi mereka itu bakalan tinggal di rumah-rumah di desa tersebut selama 9 hari untuk membantu warga di sana dalam melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Nah, tujuannya itu untuk melatih pengembangan diri siswa agar mereka itu tahu bagaimana budaya dan sosial ekonomi yang ada dan terjadi di daerah lain dari sekitar mereka. Nah, jadi si Daniel ini dia itu akan menuju perjalanan ke Gunung Merapi, menaiki kereta api bersama kelas 10 lainnya gitu. Jadi sebelum berangkat, dia itu melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan kayak alat mandi, baju ganti, alat makan, dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah itu mereka itu berkumpul di stasiun kereta Pasar Senen untuk menuju ke daerah yang akan dilaksanakan kegiatannya. Saat di perjalanan, dia itu banyak mengabadikan momen-momen indah bersama teman-temannya dan ngobrol-ngobrol gitu. Ya kayak mau study tour gitu, seneng-seneng gitu. Nah, singkat cerita, mereka itu sampai ke stasiun terdekat dan lalu mereka itu naik bus sewaan untuk menuju ke arah tujuan mereka. Perjalanan menggunakan bus itu memakan waktu sekitaran 4 jaman. Jadi hal itu digunakan buat Daniel ini untuk beristirahat. Ya tidur gitu. Nah, setelah sampai di desa yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama 9 hari ke depan, sebelum itu mereka itu dikumpulkan di sebuah bangunan aula untuk disambut oleh kepala desa, warga desa, dan pendeta setempat. Setelah itu, mereka itu mulai dibagi untuk menempati rumah yang sudah diatur oleh guru mereka gitu. Kira-kira setiap rumah itu ada sekitar 3 sampai 4-an gitu. Siswa ini akan tinggal bersama orang tua asuh dan juga keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Jadi di sini kita akan tinggal dan membantu kegiatan masing-masing keluarga dan mengikuti acara yang telah disusun oleh pihak sekolah. Setelah pembagian selesai, mereka itu berjalan bersama orang tua asuh untuk menuju ke rumah mereka masing-masing dan mulai membereskan barang mereka. Lalu dibolehkan untuk beristirahat. Nah, di sini dia itu satu rumah dengan yang namanya Carol, Dustin, dan Rel. Nah, waktu beristirahat yang diberikan ini dia gunakan bersama teman satu rumah untuk mengobrol bersama bapak dan ibu asuh yang tinggal di rumah tersebut gitu. Dari obrolan mereka itu jadi tahu latar belakang dari bapak dan ibu ini, situasi di desa ini, dan juga aktivitas di desa ini. Ternyata banyak warga yang masih satu darah gitu. Sehingga rumah kakak ataupun adik dari bapak dan ibu asuh ini, dia itu tak begitu jauh jaraknya. Dan dari cerita bapaknya juga, pada saat ada warga desa yang ingin pindah rumah, maka satu desa itu akan membantu proses perpindahan rumah tersebut hingga selesai. Begitu erat tali persaudaraan di desa ini. Setelah cukup lama dia mengobrol bersama bapak dan ibu, jam sudah menunjukkan jam 6 sore.
langit mulai gelap, dia bersiap untuk mengikuti sesi di gereja untuk beribadah dan briefing untuk kegiatan yang akan dilakukan keesokan harinya. Nah, dia itu berangkat bersama 3 teman lainnya gitu dan bertemu dengan teman-teman lainnya di gereja. Setelah rangkaian acara selesai di gereja, mereka itu diminta untuk kembali ke rumah masing-masing untuk mengikuti aktivitas yang dilakukan di rumah masing-masing. Nah, sekembalinya dia ke rumah bersama teman yang satu rumah dengan dia, mereka itu mulai menyusun tempat tidur mereka. Kebetulan rumah orang tua asuh mereka ini memiliki 2 lantai dan mereka ini diberikan kamar di lantai 2. Lantai 2 ini biasanya digunakan untuk ibu ini untuk menjemur dan tersedia kamar kosong gitu. Nah, ibu dan bapak serta adik biasanya tidur di bawah dekat ruang televisi. Memang rumah bapak ini belum sepenuhnya selesai dalam renovasi. Hanya ruang tamu dan kamar lantai 1 yang memiliki lantai dan juga cat tembok, sisanya seperti dapur. Lantai 2 masih dilapisi oleh semen yang kasar gitu. Nah, setelah mereka merapikan tempat tidur, mereka itu menuju ke lantai bawah untuk mengobrol bersama setelah kegiatan di gereja tadi gitu. Kebetulan sekali dia itu dan juga Rel membawa senter yang mirip, hanya saja beda warna. Mereka berdua langsung ke depan rumah untuk mencoba senter mereka. Nah, walaupun senter mereka ini terlihat sama, hanya beda warna, cahaya yang dipantulkan senter ini ternyata berbeda, guys. Cahaya di senter si Daniel ini lebih menyebar. Sedangkan senter yang dimiliki Carol ini lebih menyempit sehingga jarak senter Carol ini lebih jauh dibandingkan yang punya si Daniel ini. Mereka berdua mencoba menyenteri kebun yang langsung menghadap ke Gunung Merapi, lalu melihat dan menyenteri kiri dan kanan mereka gitu. Nah, saat mereka menyenteri sebelah kanan, hanya ada kabut dan dinginnya malam yang terlihat. Saat mereka mencoba menyenteri sebelah kiri, mereka itu melihat tetangga mereka seorang nenek-nenek yang sedang menjemur malam-malam. Nah, dia langsung teringat dengan pesan dari gurunya. Jika kita melihat warga desa yang sedang melakukan aktivitasnya dan kesulitan, maka kita harus ikut membantu. Karena memang tugas mereka datang dalam kegiatan ini untuk membantu para warga desa gitu. Tanpa pikir panjang, mereka itu langsung menuju rumah tetangga mereka. Karena rumah di kaki gunung ini tidak semuanya sejajar, maka mereka itu harus turun tangga dan melewati jalan untuk ke rumah tetangga mereka. Nah, setelah mereka sampai di tempat nenek tadi yang menjemur baju, nenek tersebut sudah tidak ada, serta ember dan juga tali penggantung baju pun tidak ada. Mereka berdua sontak lari kembali ke rumah dan ketakutan. Setelah sampai di rumah, mereka itu sepakat untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun dulu karena kondisi mereka yang sangat ketakutan gitu. Nah, singkat cerita, setelah malam itu, mereka itu mencoba mencairkan suasana agar tidak takut dan mencoba untuk tidur. Tibalah pagi harinya, dia mulai merasakan pusing yang luar biasa. Badan Daniel ini mengalami demam selama beberapa hari. Dia hanya bisa istirahat di kasur, makan makanan seperti sayur dan juga buah untuk mengembalikan kesehatan si Daniel ini. Nah, selama 3 hari, ternyata si Daniel ini tak kunjung sembuh. Akhirnya wali kelas dia itu meminta izin orang tua asuh ini untuk membawa si Daniel ini ke dokter. Nah, dibawalah dia ke dokter dan diberikan suntik anti demam serta diberikan obat minum untuk bisa sehat lagi gitu. Nah, setelah di rumah, tidak lupa seperti orang Indonesia pada umumnya, jika mau sembuh itu harus dikerokin gitu. Selain minum obat, kerokan juga menjadi obat untuk membantu penyembuhan bagi si Daniel ini. Nah, dia ini dikerokin oleh si ibu ini. Mereka sambil bercerita aktivitas dia di sekolah. Di tengah pembicaraan, Daniel ini merasa harus menceritakan kejadian yang dia alami bersama Carol kepada ibu. Dengan rasa takut, dia itu memberanikan diri untuk bercerita kepada ibu itu tentang kejadian malam itu. Dia cukup kaget dengan jawaban ibunya yang berkata, memang belum lama ini, sekitar 3 bulan yang lalu, orang tua dari tetangga ibu baru saja meninggal dunia. Anggap saja seperti ucapan selamat datang untuk... Nah guys, itu saja cerita dari gue. Buat kalian yang suka sama ceritanya, kalian bisa subscribe channel ini gitu.
Dan juga buat kalian yang punya cerita-cerita horor gitu, kalian bisa kirim ceritanya ke IG-ku @mr.akfras. Oke, dan cukup sekian dari gue. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan guys. Dan goodbye.